Mana Menari Pro 2 FM, suara kreativitas. Selamat pagi sahabat. Semoga pagi ini sahabat yang di rumah tentunya tetap semangat belajar walaupun belajarnya masih daring juga ya. Well, pagi ini Pro 2 Kreatif Daring hadir kembali ke ruang dengar sahabat, dan pagi ini Pro 2 Kreatif belajar daring yaitu bersama SMA Negeri 2 Sumeneb. Pagi hari ini Titi sudah bersama dengan Pak Edwin Suryadi Fajar Islam SSMPD. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Edwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Titi. Iya, kabar baik pastinya ya Pak pagi hari ini. Ya. Sudah semangat? Semangat. Baik, semangat untuk memberikan pembelajaran ya Pak ya untuk pagi hari ini. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris nih sahabat kreatif. Nah, untuk pembelajaran pagi hari ini kira-kira pembelajaran tentang apa nih Pak? Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang explanation text, yakni kompetensi dasar 3.8 dan 4.8, khususnya kelas 11. Oke, ini untuk adik-adik kelas 11, bukan hanya SMA Negeri 2 Sumeneb, tapi untuk semua ya, yang kelas 12 bisa menyimak nih. Pagi hari ini juga, kita juga live melalui YouTube, yaitu di RRI Sumeneb.net. Dan tentu saja bagi adik-adik juga yang ingin bergabung pagi hari ini bisa melalui WhatsApp di 085334894676 atau juga bisa melalui line telepon kita di 0328671101. Baik Pak Edwin, udah siap Pak untuk memberikan materi pembelajarannya? Insya Allah Mbak Titi. Oke, baik, silahkan Pak Edwin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sahabat kreatif semua, khususnya siswa kelas 11 yang menyaksikan acara ini. Kali ini kita akan membahas KD 3.8, yakni tentang explanation text. Jadi buat kalian yang kelas 11, KD 3.8 ini adalah materi yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Oke, khususnya siswa-siswi di SMA kelas 2, SMA 2, selamat menyimak, dan nanti apabila ada pertanyaan silahkan ajukan pertanyaan ke nomor yang telah disediakan. Oke, kita kali ini menganjak ke materi explanation text. Apa itu explanation text? Nanti kita akan membahas apa saja yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini, terus juga indikator pencapaiannya apa saja yang ingin kita capai. Mari kita simak bersama. Oke, kompetensi dasar, yakni kompetensi dasar 3.8. KD 3.8 ini membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa text explanation atau explanation text, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait gejala alam atau sosial yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 11 sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan KD 4.8 yakni menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan text explanation atau explanation text, lisan dan tulis terkait gejala alam atau sosial yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 11. Jadi buat kalian yang sudah kelas 11, kalian sebelumnya mungkin sudah belajar apa itu descriptive text, kalian juga belajar apa itu narrative text, mungkin juga sudah membahas tentang prosedur. Kali ini kita lebih fokus ke materi teks eksplanasi atau explanation text. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama yakni untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan explanation text. Yang kedua, memahami struktur teks dalam memberi dan meminta informasi terkait gejala alam atau sosial yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 11. Jadi, apabila kalian berpikir materi explanation text hanya di ruang lingkup gejala alam dan sosial, sebenarnya tidak. Explanation text itu bisa membahas apa saja, baik itu budaya, socio-cultural, teknologi, dan lain-lain. Jadi luas cakupannya, cuma kita sekarang lagi fokus di gejala alam dan sosial. Untuk yang ketiga,
memahami unsur kebahasaan dan dari explanation text dalam memberi dan meminta informasi terkait gejala alam atau sosial yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 11. Jadi kita juga indikator pencapaiannya, kalian diharapkan bisa memahami language features dari explanation text. Selain generic structure atau text structure, kalian juga diharapkan memahami language feature atau unsur kebahasaan dari explanation text. Yang keempat, membuat teks-teks tentang fenomena alam, baik pendek dan sederhana. Jadi, jika kalian sudah memahami text structure-nya, terus juga unsur kebahasaannya, technical terms-nya, diharapkan kalian mampu membuat teks-teks sederhana dalam bentuk explanation text yang terkait dengan fenomena alam. Selanjutnya, kalian diharapkan juga mampu membuat teks tentang fenomena sosial, baik pendek dan sederhana. Dan selanjutnya, kalian diharapkan mampu menampilkan dan mempresentasikan karya kalian secara oral maupun tulisan. Oke, kita beranjak ke slide selanjutnya, yakni untuk pertemuan kali ini kita akan memperdalam pembelajaran tentang apa itu explanation text, definisi explanation text, apa perbedaan explanation text dengan teks-teks lainnya. Juga kita fokus ke social function, text structure maupun language features. Jadi kita akan mempelajari fungsi sosial dari explanation text, juga struktur teksnya atau struktur bahasanya, dan juga unsur kebahasaan dari text explanation. Oke, kita sekarang sampai ke slide selanjutnya. Pak Edwin sudah paparkan ini tentang how do people get infected by COVID-19. Bagaimana orang bisa terinfeksi COVID-19. Dari judul ini, kalian sebenarnya sudah bisa menduga, jika kalian sudah paham, kalian sudah bisa menduga bahwa ini adalah text explanation. Berbeda dengan descriptive text, kalau descriptive text kan kita membahas deskripsi, menggambarkan apa itu COVID-19, apa itu virus corona. Misalnya virus corona terdiri dari membran, protein, dan lain-lain, ukurannya berapa mikro, nanometer, terbuat dari apa, kapan, di mana munculnya, itu adalah deskriptif. Kalau explanation, kita akan membahas bagaimana orang-orang bisa terinfeksi dari COVID-19 ini. Saya bacakan. How do people get infected by COVID-19? From the beginning of 2020, the world has been in an emergency status following the outbreak of an infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome 2, or SARS-CoV-2. The disease, known as coronavirus disease 2019 or COVID-19, as of today has killed 247,000 people worldwide. There are 3.5 million confirmed cases in 210 countries and territories around the world. But how do people get infected by COVID-19? Jadi ini adalah paragraf pertama dari explanation text. Di awal tahun 2020, dunia telah dalam keadaan status darurat karena merebaknya penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom 2 sindrom 2 pernafasan yang akut atau disingkat dari SARS-CoV-2. Penyakit ini dikenal sebagai penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19. Dan hari ini telah membunuh 247.000 orang di seluruh dunia. Ada 3,5 juta kasus yang terkonfirmasi di 210 negara dan wilayah di seluruh dunia. Tetapi bagaimana orang bisa terinfeksi COVID-19? Jadi ini adalah general statement yang mencatatkan bahwa dunia sekarang lagi dalam keadaan status darurat karena virus corona. Lanjut kita ke paragraf selanjutnya. COVID-19 is a respiratory disease. Therefore, it is mainly transmitted through respiratory droplets
Droplets of virus-laden mucus that are ejected when symptomatic people sneeze or cough. To prevent this droplet from falling on people is why it is advised for us to maintain 2-meter distance from each other. Wearing face mask is also important to prevent ejection the droplets and reduce the chance of incidentally inhaling them. Paragraf kedua ini membahas bagaimana virus COVID-19 ini dapat menular ke orang lain. Saya terjemahkan, COVID-19 adalah penyakit pernafasan. Oleh karena itu, virus ini bisa ditularkan melalui respiratory droplets. Respiratory droplet ini seperti percikan atau tetesan dari pernafasan atau juga bisa mungkin uap dan lain-lain. Droplets of virus-laden mucus, percikan atau tetesan dari droplet dari lendir yang penuh dengan virus dikeluarkan oleh orang yang memiliki gejala melalui batuk ataupun bersin. Untuk mencegah droplet jatuh ke orang lain, itulah disarankan bagi kita untuk menjaga jarak setidaknya 2 meter satu sama lain. Menggunakan masker juga penting untuk mencegah keluarnya droplet dan mengurangi kesempatan orang-orang lain menghirup dari droplet tersebut. Transmission by contact is also a possible route of the infection. Viral particles from the respiratory droplets land on an object. Someone touches the object, then touches their mouth, eyes, or nose. The virus then slips into their body via their mucous membrane, infecting the person. Jadi, penularan dengan kontak juga bisa sangat memungkinkan dari penularan ini. Partikel-partikel virus dari droplet pernafasan tadi jatuh ke sebuah objek dan seseorang menyentuh objek itu. Kemudian, orang yang telah menyentuh bagian yang mengandung virus, mereka juga bisa menyentuh mulut mereka, mata mereka, ataupun hidung mereka. Sehingga virus itu masuk ke tubuh mereka melalui mucous membrane atau selaput lendir. Sehingga menginfeksi orang tersebut. More studies are still being conducted to this day to learn more about the virus, how it is spread, and how to stop it. So far, the most effective way to cut the routes of transmission is by maintaining physical distance. Sejauh ini, cara paling efektif untuk memutus penularan ini adalah dengan menjaga jarak dan menghindari prolonged contact. Jadi, untuk menghindari prolonged contact itu adalah menghindari kontak yang lama dengan orang yang terkena penyakit COVID-19. Lanjut kita ke materi pembahasan. Kalian tadi telah melihat ini, bagaimana orang bisa terinfeksi COVID-19. Kalau seandainya kita membahas descriptive text, kita tidak akan membahas bagaimana orang itu bisa terinfeksi. Karena kata kunci dari explanation text itu adalah how do, bagaimana. Berbeda dengan procedure text, yang dibahas itu biasanya how to, bagaimana cara untuk, how to make something, itu procedure. Kalau deskriptif, kita langsung membahas virus corona, ciri-cirinya. Misalnya ketika Pak Edwin menggambar sebuah bola, sebuah lingkaran, dan Pak Edwin hanya menggambar lingkaran saja, mungkin kalian tidak bisa memahami apa itu lingkaran. Kalau kita gambar secara detail, punya mata, punya kumis, punya kantong ajaib, maka gambarnya semakin jelas, maka kita bisa menyimpulkan, oh itu adalah Doraemon. Itu adalah descriptive text, menggambarkan secara detail karakteristik dari suatu benda. Sedangkan kalau explanation text, kita membahas bagaimana sesuatu itu terjadi. How do things happen, bagaimana sesuatu itu terjadi. Sedangkan kalau procedure text, kita membahas bagaimana membuat sesuatu. Jadi ada tahapan-tahapan yang kita akan laksanakan kalau kita membahas procedure text. Oke, kita fokus ke definisi dari explanation text.
Explanation text is a text genre which try to explain how a thing happens or why the thing is made. Jadi, teks itu terjadi. Berbeda dengan prosedur, how to make something. Explanation text actually is similar to procedure text. However, explanation text tends to explain, while the procedure text is intended to instruct how to make something. Jadi, text explanation sebenarnya mirip dengan procedure text. Akan tetapi, text explanation ini mencoba untuk menjelaskan. Sementara, text prosedur itu lebih ke instruct, menginstruksikan atau memerintahkan bagaimana kita membuat sesuatu. Explanation tells the processes relating to forming of natural, social, scientific, or cultural phenomena. Jadi explanation text ini membahas proses-proses pembentukan suatu fenomena, baik itu secara di alam, secara sosial, baik juga scientific maupun juga cultural. Jadi bisa apa saja explanation text itu. Misalnya ini. Misalnya explanation text about food, how a chocolate is made. Bagaimana makanan favorit kalian, coklat, itu dibuat mungkin dari pohon kakao, diolah segala macam, ada prosesnya. Nah, itu adalah explanation text. Berbeda dengan deskriptif. Kalau deskriptif menjelaskan coklat itu bahan-bahannya apa saja, rasanya bagaimana, warnanya apa, itu adalah deskriptif. Berbeda dengan prosedur, cara membuat coklat mungkin dijelaskan secara rinci, step by step secara prosedural. Ada metodenya yang dipaparkan. Explanation text about toy, how a kite flies, bagaimana layangan itu terbang. Kita jika ingin menerbangkan layangan harus membutuhkan apa? Misalnya windy situation, bagaimana gempa bumi itu terjadi. How rain happens, bagaimana hujan itu terjadi. How seasons happen, bagaimana musim itu terjadi. How day and night happens, bagaimana siang dan malam itu terjadi. Why daylight in summer is longer than in winter. Mengapa siang hari di musim panas itu lebih lama daripada di musim dingin. Jadi itu adalah contoh-contoh explanation text yang berhubungan dengan natural phenomena. Lanjut, ketika kita membahas teknologi, ini adalah salah satu contohnya. How a cell phone works, bagaimana HP itu, cara kerja HP. Berbeda jika kita membahas descriptive text. Kalau descriptive text, kita membahas misalnya Pak Edwin punya handphone Oppo. Saya memiliki sebuah handphone Oppo tipe S7 Pro, speknya seperti ini, harganya segini, modelnya seperti ini, warnanya seperti ini, speknya seperti ini, operating sistemnya ini, dan lain-lain. Itu adalah descriptive text. Lain halnya jika explanation text, kita membahas bagaimana sebuah handphone itu bekerja, proses-proses terjadinya transmisi antara satu handphone ke HP yang lain. Komunikasinya itu dijelaskan di situ. Lanjut kita ke explanation text about monumental things. Why Eiffel Tower was built? Mengapa Menara Eiffel itu dibangun? Alasannya mengapa Menara Eiffel itu dibangun, mungkin ada ekspansi. Pak Edwin juga kurang paham ya masalah sejarah. Mungkin ada awalnya karena ada pendudukan dari negara mana, Inggris, atau perang segala macam, sehingga itu dijadikan sebab Menara Eiffel itu dibangun. Jadi dijelaskan. Berbeda dengan kita membahas Eiffel Tower, maka kita membahas descriptive text, bukan why, how. Kalau Eiffel Tower mungkin tingginya berapa, lokasinya di mana, dan lain-lain. Jika kita membahas explanation text about diseases, misalnya tentang penyakit-penyakit, how a cancer is formed, bagaimana penyakit kanker itu terbentuk. How do people get infected by COVID-19? Bagaimana orang-orang itu terinfeksi oleh COVID-19. Jadi ini adalah contoh-contoh explanation text yang bisa kalian pahami. Sekarang kita beranjak ke social function. The social function of explanation text, the first one, or maybe it can be both.
To explain how or why something occurs. Untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Jadi dijelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi atau dibuat atau dan lain-lain. Atau mengapa. Jadi how and why itu adalah keyword dari explanation text. Atau bisa juga to explain the processes involved in the formation or working of natural or socio-cultural phenomena. Untuk menjelaskan proses-proses yang terlibat dalam pembentukan atau cara kerjanya fenomena-fenomena alam maupun sosial budaya. According to Mark Anderson and Kathy Anderson, 1997, the explanation text type is often used to tell how and why things occur in nature. Tipe teks eksplanasi ini sering digunakan untuk menceritakan bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi di alam. Jadi, social functionnya, intinya dari explanation text itu adalah how or why something occurs. Or maybe both, how and why something occurs. Setelah kalian memahami social function, definisi, maka kita beranjak ke text structure dari explanation text. Ada 3 bagian dari explanation text ini. Yang pertama adalah general statement, yang kedua adalah sequence of explanation, dan yang ketiga adalah closing. Untuk bagian closing ini optional, boleh ada, boleh juga nggak pakai. Tapi yang paling penting adalah general statement dan sequence of explanation. Apa itu general statement? General statement adalah stating the phenomenon which is going to be explained. Jadi menyatakan suatu fenomena itu yang akan kalian jelaskan di situ. Dan biasanya general statement itu ada di paragraf pertama. Jadi general statement itu ada di paragraf pertama. Ketika saya akan membahas tentang COVID-19, maka di paragraf pertama saya sudah bahas general statement-nya. Bahwa sekarang lagi merebak virus corona yang berasal dari Wuhan dan lain-lain. Dan juga kita akan membahas apa saja yang dapat menyebabkan orang terinfeksi dari virus corona. Itu adalah general statement. Sedangkan untuk paragraf kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu adalah bagian sequence of explanation. Jadi, sequence of explanation ini adalah stating a sequence explanation of why or how something occurs. Menyatakan urutan-urutan penjelasan dari mengapa dan mengapa sesuatu itu terjadi. Untuk bagian sequence of explanation ini bisa terdiri dari beberapa paragraf. Terserah kalian mau bikin satu paragraf juga boleh, tetapi kan penjelasannya kurang mantap gitu. 2 paragraf juga boleh, 3 paragraf juga boleh, dan seterusnya. Tidak ada batasan. Semakin detail, semakin jelas kalian membahas sesuatu hal. Dan untuk bagian yang ketiga, closing ini biasanya ada di paragraf terakhir. Penutup, kesimpulan juga bisa, dan lain-lain. Jadi intinya untuk bagian closing ini bisa kesimpulan, bisa juga bagian dari explanation, cuma mengakhiri dari teks kalian. Lanjut kita ke language features dari explanation text. Ya, baik Pak Edwin ya. Sebelum kita lanjut lagi nih ke materi berikutnya, kita akan break sejenak nih Pak Edwin. Language features siap, ya. Oke, siap, Mbak. Kita beri sejenak untuk sahabat kreatif. Dan bagi sahabat yang mungkin sudah siap-siap mau tanya sama Pak Edwin pagi hari ini, boleh melalui WhatsApp kita di 085334894676 atau juga bisa melalui line telepon kita di 0328671101. Nah, sepertinya kalau di YouTube juga sudah banyak bergabung nih Pak siswa-siswinya. Nanti kita baca ya sedikit demi sedikit. Baik Pak Edwin, kita akan beri sejenak, nanti kita akan kembali lagi. Oke, siap Mbak. RRI Pro 2 FM Sumeneb, suara kreativitas. Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah?
Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Fakih, SHMH. Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua rakyat Indonesia untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM dan standarnya sama, prosedur standarnya sama karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali ini supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari info. RRI Pro 2 FM Sumeneb, suara kreativitas. 94,6 RRI Pro 2 FM, suara kreativitas masih di Pro 2 Kreatif Daring bersama SMA Negeri 2 Sumeneb. Dan tentunya pagi hari ini masih bersama Pak Edwin ya. Oke, kita sapa kembali. Halo Pak, masih stay ya Pak ya, Pak Edwin? Siap Mbak Titi. Oke, baik. Pak Edwin, masih ada materi yang akan diberikan atau? Dikit. Oh Ada, masih oke, dikit. baik. Baik, silahkan Pak Edwin, mungkin bisa dilanjutkan dulu ya. Oke, sekarang kita beranjak ke bagian yang terpenting dari language feature. Halo? Iya, baik. Silahkan Pak Edwin untuk melanjutkan. News, bisa present perfect, bisa present modal, present future. Jadi apa saja yang berhubungan dengan bentuk saat ini, kalian bisa pakai sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi itu adalah salah satu ciri atau language feature dari explanation text. Sama mirip dengan prosedur maupun deskriptif, sama-sama menggunakan present tense. Pertanyaannya adalah, bagaimana Pak Edwin jika di text explanation itu kita menggunakan bentuk lampau? Mungkin saja, tetapi tidak mendominasi. Jadi mungkin ada bagian-bagian tertentu dari tenses yang perlu kalian tekankan bahwa itu harus menggunakan bentuk lampau. Misalnya kita membahas how do people get infected by COVID-19. Bagaimana orang-orang bisa terinfeksi COVID-19. Misalnya seperti itu. Dan kalian ingin sedikit mengulas di paragraf pertama. Awal munculnya virus corona itu misalnya pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada tahun 2019 atau awal tahun 2020. Misalnya seperti itu. Maka mau tidak mau kalian memang harus menggunakan bentuk lampau di situ. Pertama kali virus corona was pakai to be verb 2, was found in Wuhan, China dan lain-lain. Jadi intinya seperti itu. Jika memang dibutuhkan menggunakan bentuk lampau silahkan. Tetapi pada umumnya explanation text itu language feature-nya menggunakan bentuk saat ini atau present tense. Language feature kedua dari explanation text ini adalah using passive voice, menggunakan kalimat pasif. Kenapa kok menggunakan kalimat pasif daripada instead of kalimat aktif? Karena biasanya explanation text itu lebih scientific, lebih ilmiah, lebih formal.
daripada naratif. Kalau mungkin naratif kita bisa menggunakan saya telah mengadakan penelitian tentang COVID-19 ini selama 2 bulan misalnya. Saya telah melaksanakan atau mengadakan penelitian tentang COVID-19 ini selama 2 bulan. Itu lebih kurang ilmiah, kurang saintifik, atau kurang formal dibandingkan kita menggunakan kalimat pasif. Kalau kalimat pasif, penelitian tentang COVID-19 telah dilaksanakan selama 2 bulan tanpa menambahkan kata saya. Jadi itu lebih saintifik, lebih ilmiah atau lebih formal. Itulah mengapa alasan menggunakan kalimat pasif daripada kalimat aktif. Ya, baik. Pak Edwin, sebelum lanjut ke using action verbs, nah mungkin ada penelpon dulu, kita terima dulu boleh ya Pak ya? Silakan, Mbak. Oke, baik. Halo, Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? selamat pagi dengan Nurisma Sinta Mhm. Dari? dari Bluto. Dari Bluto. Oke, yang mau ditanyakan sama Pak Edwin apa nih? Mau nanya ke Pak Edwin, mengapa dalam language gestures dari explanation text menggunakan simple present tense? Oke, sudah jelas Pak Edwin untuk pertanyaannya? Jelas? Oke, baik. Itu saja pertanyaannya untuk Yasinta? Ada lagi? Masih ada. Oh, masih ada. Oke, lanjut lagi ya, Sinta. Iya, yang kedua, apa yang menjadi ciri utama dari explanation text? Ciri utama dari... Explanation text. Oke. Oke, sudah itu saja? Satu lagi. Oh, satu lagi. Boleh ya, Pak ya? Boleh, boleh. Baik, lanjut lagi ya, Sinta. Yang ketiga, mengapa pada paragraf pertama berisi pernyataan umum? Oke. Sudah, itu saja? Sudah. Oke, terima kasih ya, Sinta. Sama-sama. Ya, mungkin mau langsung dijawab, Pak Edwin? Boleh, langsung. Oke, silahkan Pak Edwin. Oke, untuk pertanyaan pertama, mengapa explanation text itu menggunakan simple present tense ya? Iya, benar. Simple present tense. Oke, oke. Jadi simple present tense itu adalah salah satu bagian utama yang bisa digunakan, tense utama yang bisa digunakan dalam menyusun sebuah explanation text atau teks eksplanasi itu. Tapi tidak hanya simple present tense yang digunakan dalam menyusun explanation text. Contohnya, bisa share. Contohnya ketika di sini misalnya ketika kita lihat bagian yang di tebal-tebalan ini yang Iya. paragraf pertama, the world has been in an emergency status. Ini adalah bentuk present tense. Jadi simple present tense juga sering digunakan dalam explanation text, tetapi tidak hanya simple present tense saja yang dipakai. Bisa present perfect, bisa kalimat nominal, bisa juga present continuous, dan lain-lain. Jadi, simple present tense adalah salah satu tenses yang digunakan dari explanation text itu. Untuk pertanyaan nomor 2, ciri utama dari explanation text. Ciri utamanya adalah teks eksplanasi ini lebih fokus ke menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi. Seperti yang Pak Edwin tadi jelaskan, ini lebih mirip dengan descriptive text maupun proses. Cuma kalau descriptive text itu lebih ke menggambarkan ciri-ciri dari suatu virus misalnya. Itu adalah deskriptif. Tetapi kalau explanation text itu menjelaskan bagaimana atau mengapa virus itu bisa menyebar. Berbeda dengan prosedur. Kalau prosedur mungkin ada tahapan-tahapan yang harus tempuh untuk mencegah dan lain-lain. Jadi itu ada sedikit perbedaan, cuma gampangannya gini. Biasanya explanation text itu dimulai dengan how do, bagaimana. Berbeda dengan prosedur, kalau prosedur text itu how to, bagaimana cara untuk. Jadi perbedaannya di situ. Untuk soal nomor 3.
Ya, Mengapa pada paragraf. mengapa paragraf 1 berisi pernyataan umum? Oke. Untuk soal nomor 3 ini, mengapa paragraf 1 itu pernyataan umum? Jadi memang biasanya di semua teks itu untuk paragraf pertama memang gampangannya di paragraf pertama itu adalah perkenalan. Apa yang ingin kalian bahas, apa yang ingin kalian jelaskan, kalian paparkan di paragraf 1 itu. Ada kemarin siswa juga nanyakan, Pak Edwin, boleh tidak general statement itu lebih dari satu paragraf? Boleh-boleh saja, tetapi mungkin tidak begitu banyak dibandingkan explanation-nya. Jadi seperti itu, Mbak, Ya, jawaban baik. yang bisa diberikan. Itu dia ya, Yasinta di Bluto yang tadi sudah tanya, ada 3 pertanyaan langsung ya Pak Edwin ya. Kayaknya Iya, semangat nih siswa-siswi dari Pak iya. Edwin. Pagi hari ini juga, pagi jelang siang hari ini juga ada banyak siswa-siswinya juga yang kali ini sudah menyimak melalui channel YouTube kita nih Pak di RRI Sumenep.net, yaitu ada saya sebutkan beberapa saja ya. Dari kelas 11 MIPA 2 ada Nafisa Alvira, ada Friska Dewi Oktavia, ada Dwi Upik Ramadhani Fitri. Ada banyak sekali ya. Dari MIPA 2 juga ada juga dari MIPA 3, IPS 3 juga ada nih, Pak. Waduh, Alhamdulillah, ya. siswa-siswinya banyak nih. Ya. Iya. Baik, kalau semisal ada yang mau bergabung lagi, kita terima ya Pak ya? Ya, di Silakan. 671-101 kita terima. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Nur Aini Nur Aini. di rumah. Oh, Nur Aini di rumah aja. Di Pandian, di Pandian. Di Pandian. Oke, kelas berapa nih? Kelas 11. Kelas 11. MIPA atau IPS? MIPA. MIPA. Oke. Ya, silakan pertanyaannya untuk Pak Edwin. Bagaimana cara yang mudah dalam membedakan explanation text dan description text? Oke, itu saja pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan yang satu lagi. Oke. Oke. Pada language features di explanation text, apa yang dimaksud action verb dan contoh kalimatnya? Oke, sudah jelas ya Pak Edwin ya untuk pertanyaannya. Sudah. Yang nomor 1 apa? Tadi bagaimana membedakan explanation? Mungkin bisa diulang, Nur Aini. Yang pertanyaan pertama, cara yang mudah dalam membedakan explanation text dan description text. Description text. Oke, itu dia. Sudah jelas Pak Edwin? Sudah, jelas. Oke, baik. Terima kasih untuk Nur Aini. Iya, sama-sama. Ya, baik. Langsung dijawab saja ya Pak Edwin ya. Pertanyaannya bagus sekali, Nuraini. Bagaimana cara membedakan atau mengidentifikasi bahwa suatu teks itu adalah teks deskripsi maupun teks eksplanasi. Jadi seperti yang Edwin tadi jelaskan, descriptive text itu berasal dari kata describe, menggambarkan. Coba bayangkan jika kalian menggambar sesuatu, maka apa yang ingin kalian jelaskan di situ? Mungkin yang akan kalian jelaskan adalah ciri-ciri karakteristik dari suatu benda itu. Misalnya, jika kalian tetapi kalau yang deskriptif itu menjelaskan ciri-ciri, menggambarkan lebih tepatnya. Sedangkan kalau explanation text itu lebih menjelaskan bagaimana, misalnya, how do you bagaimana misalnya kalian bagaimana kalian bisa pergi ke Pantai Lobang. Jadi di sana akan dijelaskan, mungkin dijelaskan naik angkutan apa, terus juga berapa biayanya, di situ akan dijelaskan. Misalnya seperti ini lagi contohnya. Saya, Petwin, memiliki sebuah coffee maker, mesin pembuat kopi. Jika deskriptif teks, maka Petwin akan menjelaskan ciri-ciri dari coffee maker itu, mesin pembuat kopi itu. Jadi ciri-cirinya mungkin tingginya 50 cm, harganya 2 juta, terbuat dari plastik, memiliki blade atau semacam pisau, dan lain-lain. Mungkin tegangannya mungkin dijelaskan. Tetapi kalau explanation text, kita akan menjelaskan bagaimana membuat kopi menggunakan mesin pembuat kopi itu. Jadi seperti itu cara membedakannya. Untuk soal nomor 2, action verbs, bagus sekali.
Bisa di-share screen? Iya, mungkin tadi ini ya sempat tertunda ya untuk materinya ya Pak ya. Extension verb Iya, tadi ya. iya. Action verbs, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kata kerja yang menunjukkan aksi atau tindakan. Di sini ada banyak kata kerja yang menunjukkan aksi yang kalian bisa simak di sini. Petwin kasih tanda tebal berwarna hijau. Ada kill, membunuh. Ada ejected, keluar. Ada maintain, merawat atau menjaga. Prevent, mencegah. Wearing, memakai. Jadi kata-kata kerja yang menunjukkan tindakan itu adalah action verb. Inhale, menghirup. Conducted, melaksanakan atau menjalankan. Infecting, menginfeksi. Jadi itu adalah kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan. Touches, menyentuh. Jadi seperti itu. Berbeda dengan merasa. Merasa kan bukan action verb. Jadi melupakan bukan action verb. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja jawabannya, Mbak. Iya, baik. Dari WhatsApp kita juga, Assalamualaikum, maaf mengganggu waktu. Saya siswa dari SMA Negeri 2 Sumeneb. Mau nanya tentang penjelasan materi yang dari Pak Edwin. Oke, bisa ditanyakan ya dari 087730 sekian sekian sekian. Nggak menyebutkan nama nih Pak Edwin ya. Iya. Yang mau bertanya bisa langsung melalui WhatsApp kita di 085334894676 atau juga bisa melalui line telepon kita di 6711101. Baik, ada penelpon kembali Pak Edwin, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dari Hestia Yunita di pinggir Kompas. Dari Nuri Hestia Yunita. Hestia Yunita. Oke. Pertanyaannya tentang apa nih? Kenapa dalam explanation text harus menggunakan kalimat passive voice? Harus menggunakan Kalimat passive voice. passive voice ya. Voice. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi? Gak ada, Ibu. Oke, itu aja ya untuk Nuri ya. Terima kasih Nuri. Ya, sama-sama. Oke. Ya, langsung dijawab nih Pak Edwin. Atau ditambah lagi satu lagi mungkin? Oke, masih belum? Oke, saya jawab aja. Mengapa dalam explanation text itu biasanya, umumnya menggunakan kalimat pasif, bentuk pasif. Jadi, kalimat pasif itu lebih formal, lebih saintifik jika kita membuat atau menyusun explanation text itu lebih terkesan lebih saintifik atau formal. Seperti yang Pak Itu jelaskan tadi, ketika kita menjelaskan sesuatu, misalnya saya membuat kopi ini menggunakan sebuah alat, kopi ini dibuat dengan menggunakan alat atau mesin pembuat kopi. Jadi dengan kalimat pasif itu lebih terdengar formal dan saintifik. Jadi seperti itu. Halo? Baik, ya itu dia ya untuk jawaban dari Nuri tadi yang sudah bertanya dari SMA 2 juga ya Pak ya, siswanya ya Pak ya? Iya. Iya. Ya, jadi kalau semisal ada siswa yang bertanya berarti ini dapat nilai plus juga dong Pak. Iya, tentu. Ya, baik. Kita masih tunggu nih untuk sahabat kreatif ataupun juga adik-adik yang ingin bertanya mengenai materi pembelajaran Pak Edwin pagi hari ini melalui WhatsApp atau melalui line telepon kita. Ya, karena tidak ada yang masuk lagi nih Pak Edwin, mungkin bisa langsung ke ini ya, ke kesimpulan. Atau ada yang ingin dijelaskan kembali mungkin terakhir karena waktu juga nih Pak. Oke, saya tambah lagi sedikit biar Ya. anak-anak lebih paham. Baik, silahkan Pak Edwin. Ya. Jadi, selain menggunakan bentuk saat ini atau present tense, menggunakan passive voice maupun action verb, Pak Edwin tadi bilang sudah action verb itu adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan secara nyata. Inhale, menghirup. Ejecting, mengeluarkan. Touch, menyentuh, itu adalah action verb. Ada juga yang perlu kalian pahami bahwa
Biasanya dalam explanation text itu menggunakan technical terms. Apa itu technical terms? Itu adalah istilah-istilah teknis yang berbeda antara satu teks dengan teks yang lain. Misalnya, jika kita membahas tentang virus, maka istilah-istilah teknis ini seperti yang bisa kalian lihat di huruf tebal tulisan warna biru, infectious disease, penyakit yang menginfeksi. Jadi itu adalah istilah-istilah dalam dunia kedokteran mungkin ya. Terus juga severe acute respiratory syndrome. Itu adalah istilah teknis juga. Confirmed cases, kasus yang terkonfirmasi. Symptomatic people. Symptomatic itu adalah orang yang memiliki gejala. Virus laden mucus. Lendir yang mengandung virus. Jadi itu adalah istilah-istilah teknis dalam dunia kedokteran. Berbeda jika kita membahas tentang dunia teknologi, maka lain lagi istilah-istilah teknisnya. Misalnya kalau di dunia teknologi, misalnya IP address, alamat IP, network, connecting, terus juga fiber optic, mungkin itu adalah istilah-istilah teknis dalam dunia teknologi komputer, misalnya seperti itu. Iya. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan juga untuk siswa-siswinya nih Pak tentang materi pembelajaran kali ini yang terakhir nih Pak. Oke, jadi harapan Pak Edwin, apabila kalian ada pertanyaan lagi, nanti kita bisa lanjut lagi di Google Classroom kita. Dan terima kasih buat siswa-siswa yang membuat pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang bagus-bagus. Dan Pak Edwin mengharapkan kalian sekritis itu jika membahas atau jika kalian mempelajari suatu teks, sehingga apa yang Pak Edwin jelaskan kalian dapat pahami. Seperti itu, Mbak. Iya, baik. Yang pasti terima kasih Pak Edwin sudah bersama Pro2 di pagi jelang siang hari ini di Pro2 Kreatif Daring bersama SMA Negeri 2 Sumeneb. Dan mudah-mudahan siswa-siswinya sudah mengerti semua nih yang diberikan, materi pembelajaran yang diberikan oleh Pak Edwin pagi jelang siang hari ini. Ya, untuk Pak Edwin, selamat beraktivitas kembali tentunya Pak. Mungkin lain kesempatan bisa mengajar kembali dengan materi pembelajaran yang berbeda Pak Edwin. Sama-sama, sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat kreatif, itu dia Pro2 Kreatif Daring bersama SMA Negeri 2 Sumeneb. Dan tentu saja untuk Pro2 Kreatif Daring bisa kembali kamu simak besok di jam yang sama dari pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kamu sedang mendengarkan FM 94,6 RRI Pro2 FM, suara kreativitas. Pro2 RRI. Pro2 RRI. Oke, untuk bagian ini Pak Edwin akan bacakan lagi karena kualitas suara di siaran tadi kurang begitu bagus. Maka untuk bagian ini Pak Edwin bacakan lagi. How do people get infected by COVID-19? From the beginning of 2020, the world has been in an emergency status following the outbreak of an infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome 2, or SARS-CoV-2. The disease, known as coronavirus disease 2019, or COVID-19, as of today, has killed 247,000 people worldwide. There are 3.5 million confirmed cases in 210 countries and territories around the world. But how do people get infected by COVID-19? COVID-19 is a respiratory disease. Therefore, it is mainly transmitted through respiratory droplets. Droplets of virus-laden mucus that are ejected when symptomatic people sneeze or cough. To prevent these droplets from falling on people is why it is advised for us to maintain 2-meter distance from each other. Wearing face masks is also important to prevent ejection the droplets and reduce the chance of incidentally inhaling them. Transmission by contact is also a possible route of the infection. Viral particles from the respiratory droplets land on an object. Someone touches the object, then touches their mouth, eyes, or nose.
The virus then slip into their body via their mucous membrane, infecting the person. More studies are still being conducted to this day to learn more about the virus, how it is spread, and how to stop it. So far, the most effective way to cut the roots of transmission is by maintaining physical distance and avoiding prolonged contact. Jadi kalian telah membahas ini, kita sudah membahas bareng. Cuma di siaran tadi ada beberapa bagian yang belum Pak Etun jelaskan, maka sekarang Pak Etun jelaskan. Masalah ini sudah Pak Etun jelaskan. Ini juga sudah, social function sudah, text structure sudah, language feature sudah. Nah, ini adalah penjelasan dari teks how do people get infected by COVID-19. Ini adalah penjelasannya, explication-nya. Explication artinya penjelasan. Untuk bagian general statement itu ada di paragraf 1 dan biasanya memang untuk paragraf 1 itu adalah bagian pengenalan, pernyataan umum dari teks yang akan kalian bahas. Di paragraf 1, what COVID-19 is and how it is spread. Jadi di paragraf 1, apa itu virus corona atau COVID-19 dan bagaimana penyebarannya. Jadi dijelaskan sedikit saja, tetapi tidak diperinci bagaimana virus itu tersebar. Dan untuk paragraf kedua dan paragraf ketiga, ini adalah bagian sequence explanation. Yang paragraf kedua itu adalah transmission by droplet, yakni fokus membahas penularan melalui droplets dari percikan atau tetesan dari mulut kita. Sedangkan untuk paragraf ketiga itu dibahas penularan melalui kontak tubuh. Jadi bisa melalui salaman, bisa melalui menyentuh benda yang sudah disentuh orang yang kena virus. Jadi fokus paragraf 2 membahas penularan melalui bersin atau batu, sedangkan untuk paragraf ketiga kontak bisa berupa salaman ataupun menyentuh benda yang sudah terkena virus. Sedangkan untuk bagian closing itu ada di paragraf keempat, yakni additional information about how to cut the spread. Informasi tambahan bagaimana untuk memutus penyebaran. Jadi jika kita melihat lebih detail, maka di paragraf 1 bentar. Di paragraf 1 ini membahas general statement, sedangkan paragraf kedua dan ketiga ini adalah masuk ke sequence explanation. Yang pertama, yang paragraf kedua ini adalah transmission by droplet, sedangkan yang paragraf ketiga adalah transmission by contact. Sementara untuk paragraf terakhir ini membahas penutup, yakni bagaimana cara untuk memutus penyebaran virus corona. Lanjut kita ke bagian ini. Explication bagian language features. Ini yang paling penting anak-anak. Ada 4 yang akan kita bahas, yakni yang mana saja, kalimat-kalimat mana saja yang present tense, kalimat mana saja yang passive voice, dan kata kerja yang mana saja yang menunjukkan action verb maupun istilah-istilah teknis atau technical terms dalam teks itu. Kita balik lagi. Kita sekarang bahas present tense. Seperti yang Pak Etun bilang tadi dan di siaran itu, bahwa biasanya tenses yang digunakan dalam explanation text itu adalah present tense. Ingat ya, present tense, bukan simple present tense. Guru-guru lain mungkin salah memahami bahwa menggunakan simple present tense itu keliru. Yang benar adalah present tense. Kenapa present tense? Karena present tense dengan simple present tense itu beda. Kalau present tense adalah tenses yang bentuk saat ini. Kalau simple present tense itu khusus membahas tenses present yang simple. Karena present tense itu banyak, bukan hanya simple present tense. Bisa present continuous, bisa present perfect, bisa present modal, bisa present future, bisa present
banyak present perfect ya, udah dijelaskan. Jadi bisa simple present, bisa present perfect, bisa present modal, bisa present future, bisa present continuous, dan lain-lain. Yang present itu adalah present tense. Kita sekarang lihat di teks ini. From the beginning of 2020, the world has been in an emergency status. Nah, ini. The world has been an emergency status. Dunia telah berada dalam keadaan status darurat. Has been in an emergency status itu adalah present perfect. Dan khususnya adalah kalimat nominal. Karena kita tahu di semua tenses itu mesti ada kalimat verbal, ada juga kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang setelah subjek itu ada kata kerja, sedangkan kalimat nominal adalah tidak memiliki kata kerja. Dan ini adalah kalimat nominal, has been in emergency status. Lanjut lagi. The disease, nah ini. As of today has killed. Ini kalimat present perfect juga. Sampai hari ini telah membunuh. Ada kata telah membunuh itu present perfect. Khususnya kalimat verbal, bukan nominal. Yang tadi kan kalimat nominal yang di atas ini. Yang ini adalah kalimat nominal, ini kalimat verbal. Present perfect yang kalimat verbal. There are 3.5 million confirmed cases. Ini simple present tense. Kalimat simple present tense khususnya di kalimat nominal. But how do people get infected? Nah, ini adalah simple present tense. How do people get infected? Ini simple present tense, kalimat tanya khususnya di kalimat verbal. COVID-19 is a respiratory disease. Ini kalimat simple present tense khususnya di kalimat nominal. It is mainly transmitted. Nah, ini adalah kalimat simple present tense, kalimat verbal, tetapi ini adalah kalimat pasif. Lanjut lagi. People sneeze or cough ini adalah kalimat simple present tense. Jadi ada banyak transmission by wearing face mask is also important. Ini simple present tense, kalimat nominal. Transmission by contact is also a possible route of the infection. Ini adalah kalimat simple present tense, khususnya kalimat nominal. Respiratory, viral particles from the respiratory land on an object. Simple present tense juga. Kalimat verbal. Someone touches, kalimat verbal, simple present tense. More studies, ini more studies are still being conducted. Ini adalah kalimat present continuous. Ini adalah present continuous. Banyak penelitian sedang dilaksanakan atau dikerjakan. Ini kalimat continuous karena ada kata sedang. Khususnya kalimat verbal termasuk bagian kalimat pasif. Jadi kalian sudah paham. Dalam suatu tenses itu terdiri dari dua bentuk kalimat, ada kalimat verbal, ada kalimat nominal. Di kalimat verbal itu ada dua lagi, dipecah lagi. Ada kalimat aktif sama kalimat pasif. Jadi seperti itu. Oke, setelah kalian membahas, sekarang sudah tahu present tense-nya apa saja. Sekarang kita membahas passive voice. Di kalimat passive voice, kalian sudah tahu tadi Pak Etun sebagian jelaskan. Untuk kalimat passive voice, mana tadi is mainly transmitted, ini adalah kalimat pasif. Virus ini umumnya ditularkan. Kalimat pasif itu biasanya kata kerjanya di atau ditularkan atau tertular. Biasanya seperti itu. More studies are still being conducted. Ini kalimat pasif. Banyak penelitian sedang dikerjakan. Nah, sedang dikerjakan. Jadi itu adalah salah satu contoh kalimat pasif. It is advised
Nah, itulah mengapa disarankan, nah, ini adalah kalimat pasif. That are ejected, kalimat pasif. Lendir yang penuh virus yang dikeluarkan. Nah, yang dikeluarkan itu adalah kalimat pasif. Jadi itu adalah contoh dari kalimat pasif. Lanjut kita ke action verb. Action verb sudah Pak Etun jelaskan di siaran tadi. Action verb itu kata-kata kerja yang menunjukkan tindakan nyata, seperti menyentuh, menginfeksi, memegang, menangkap, melempar. Berbeda dengan kalau kayak merasa, itu kan bukan tindakan langsung, cuma di dalam hati saja. Kecuali mengecap, baru itu adalah action verb. Technical terms itu adalah istilah-istilah teknis. Di topik tertentu mungkin berbeda. Di dunia politik mungkin istilah-istilah teknisnya mungkin lain. Seperti elektabilitas, itu istilah-istilah teknis dalam dunia politik. Elektabilitas, misalnya apa, surat kotak suara, itu adalah istilah dalam dunia politik. Kalau di dunia kejahatan mungkin lain, atau dunia kepolisian mungkin lain. TKP itu adalah istilah-istilah teknis dalam dunia kepolisian. TKP, investigasi, itu adalah istilah-istilah teknis. Kalau di dunia kedokteran mungkin ya seperti terinfeksi, terus juga tekanan darah. Kalau sudah paham istilah-istilah teknis itu berbeda-beda di suatu bidang dengan bidang yang lainnya. Jadi seperti itu. Semoga tutorial ini atau informasi ini bermanfaat. Ini adalah informasi tambahan yang belum Pak Etun jelaskan. Semoga bermanfaat buat kalian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.